Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwari Hadatulainsi, NPM 1921211023 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, akan menceritakan kembali cerita rakyat yang berjudul Ande-Ande Lumut yang berasal dari Jawa Timur. Pada zaman dahulu, terdapat dua kerajaan besar di daerah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Jaya Negara. Sedangkan Kerajaan Kediri dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Jayang Rana. Untuk menghindari pertikaian dan permusuhan di antara dua kerajaan tersebut, maka diadakanlah pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra dari Raja Jenggala, dan Dewi Sekartaji, putri dari Raja Kediri. Pada suatu hari, Kerajaan Jenggala mendapatkan serangan dari musuh. Ketika pertikaian terjadi, Dewi Sekartaji melarikan diri dan menyamar menjadi seorang gadis desa. Di perjalanan, Dewi Sekartaji bertemu dengan seorang janda dan hidup bersamanya. Janda tersebut memiliki 3 orang putri yang bernama Klating Abang, Klating Ijo, dan Klating Biru. Dewi Sekartaji kemudian diangkat oleh janda tersebut menjadi putri angkatnya dan berganti nama menjadi Klating Kuning. Klating Kuning atau Dewi Sekartaji memiliki wajah yang sangat cantik, yang membuat 3 saudaranya merasa iri. Klating Kuning sering diperlakukan dengan tidak baik oleh ketiga saudaranya. Seperti ia harus melakukan pekerjaan rumah setiap hari, seperti mencuci, mengepel, mencuci pakaian kotor, dan lain sebagainya. Tetapi ketiga saudaranya itu hanya malas-malasan dan hanya bisa memerintah kepada Klating Kuning. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuh. Tetapi Panji Asmara merasa sedih karena Dewi Sekartaji telah pergi meninggalkan kerajaan. Panji Asmarabangun kemudian menyuruh kepada seluruh pengawalnya untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji dimanapun berada. Setelah sekian lama mencari, kemudian datanglah seorang pengawal yang melaporkan bahwa ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang sangat mirip dengan Dewi Sekartaji. Kemudian Panji Asmarabangun pergi ke desa Dadapan, yang mana desa tersebut berseberangan dengan desa yang ditempati oleh Dewi Sekartaji. Di desa Dadapan, Panji Asmarabangun tinggal bersama dengan Mbok Randa. Kemudian, Mbok Randa mengangkat Panji Asmarabangun menjadi putranya dan berganti nama menjadi Ande-Ande Lumut. Kemudian, Ande-Ande Lumut menyebarkan bahwa ia sedang mencari jodoh. Kabar tersebut telah sampai kepada 3 saudara tersebut. Kemudian, Klating Abang, Klating Ijo, dan Klating Biru berdandan sangat cantik karena ia akan menemui Ande-Ande Lumut di desa seberang. Klating Kuning ingin ikut pergi bersama mereka. Tetapi Klating Biru malah menyuruhnya mencuci pakaian yang kotor di sungai. Klating Kuning, pergilah engkau, cuci pakaian kotor ini di sungai.
Kelating Kuning tidak bisa menolak. Sesampainya di sungai, Kelating Kuning mencuci pakaian tersebut. Ketika sedang mencuci pakaian kotor tersebut, datanglah seekor burung bangau menghampirinya. Kelating Kuning, pergilah engkau ke desa Dadapan dan bawa sabuk ini, agar engkau bisa bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Hati Kelating Kuning sangat bahagia karena ia bisa pergi menemui ande-ande lumut tersebut. Di tempat lain, Kelating Abang, Kelating Ijo, dan Kelating Biru sedang kebingungan bagaimana ia bisa melewati sungai untuk bisa sampai ke desa Dadapan. Ketika ia sedang memikirkan bagaimana cara untuk bisa menyeberangi sungai tersebut, tiba-tiba datanglah seekor kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang bisa membantu mereka menyeberangi sungai tersebut dengan satu syarat. Syaratnya yaitu mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga akhirnya mencium Yuyu Kangkang. Dan akhirnya Yuyu Kangkang membantu mereka menyeberang ke desa Dadapan. Setelah beberapa lama, akhirnya bagian Kelating Kuning untuk melewati sungai. Kelating Kuning juga sama kebingungan bagaimana ia bisa melewati sungai ini. Kemudian ketika ia sedang menunggu, datanglah seekor kepiting raksasa yaitu Yuyu Kangkang. Sama halnya seperti saudara-saudaranya, Yuyu Kangkang menawarkan diri untuk membantu Kelating Kuning melewati sungai. Dengan syarat ia harus mencium Yuyu Kangkang. Tetapi Kelating Kuning menolak karena ia tidak ingin mencium Yuyu Kangkang. Akhirnya Yuyu Kangkang pergi meninggalkan Kelating Kuning. Kelating Kuning kemudian emosi dan ia melemparkan sabuk tersebut ke dalam sungai. Seketika sungai tersebut menjadi terkuras. Yuyu Kangkang kebingungan dan dia meminta maaf kepada Kelating Kuning dan ia berjanji untuk bisa membantu Kelating Kuning menyeberangi sungai. Akhirnya air kembali ada dan Yuyu Kangkang membantu Kelating Kuning menyeberangi sungai. Setelah sampai di desa Dadapan, ternyata ketiga saudara Kelating Kuning ditolak oleh ande-ande lumut karena ia telah dicium oleh Yuyu Kangkang. Setibanya Kelating di desa Dadapan, ande-ande lumut sangat menerima Kelating Kuning karena ia adalah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Kemudian ande-ande lumut melepas penyamarannya dan semua orang mengetahui bahwa ia adalah Panji Asmara Bangun. Kelating Kuning pun sama. Ia melepaskan seluruh penyamarannya dan semua orang pun tahu bahwa ia adalah Dewi Sekartaji. Akhirnya Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji kembali ke kerajaan bersama Mbok Randa dan hidup bahagia. Sekian penyampaian cerita dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.